Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mikrotik beranggotakan Ivan Syari sebagai CEO, Raihan Sabirah, Ihwanul Fatah, Wilda Fahera, dan Ryan Azuri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu pertama adalah program Bahasa G, program segitiga, program pengurutan menggunakan Python, dan yang terakhir adalah program kartu perpustakaan menggunakan bahasa C. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan program bahasa G. Jadi program bahasa G ini berfungsi untuk mengubah kalimat yang kita input menjadi bahasa G. Kunci dari bahasa G ini sendiri adalah seluruh huruf vokalnya ditambahkan bahasa G di belakangnya. Contohnya A menjadi aga, E menjadi EG, dan yang lain-lain. Dalam program ini kita akan menggunakan MakeTrans dan Translate. MakeTrans ini dia mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah string untuk mengubah karakter, string untuk karakter yang akan diubah, dan string untuk menghapus karakter. Namun karena pada kasus ini kita hanya memerlukan untuk mengubah karakter tanpa menghapus karakter yang lain, maka kita dapat menggunakan dictionary. Translate sendiri dia akan menerima MakeTrans dan mengubah kalimat yang kita masukkan sesuai dengan dictionary dari MakeTrans. Supaya lebih mudah, mari kita lihat saja langsung ke contohnya. Contoh kita ingin mengubah kata selamat pagi kawan ke dalam bahasa G. Maka program akan menjalankan sesuai dengan dictionary-nya dan bisa kita lihat kalimat yang keluar adalah segelaga magat agak gigi kagak wagan. Ini adalah bahasa G dari selamat pagi kawan. Baik, sekian untuk bahasa G. Selanjutnya segitiga akan dijelaskan oleh Ihwanul Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihwanul Fatah dengan NPM 2108 1070 135. Saya akan menjelaskan mengenai proyek pemrograman nomor 3. Khususnya ke soalnya yaitu buatlah sebuah program menggunakan bahasa Python yang mana mencetak bentuk segitiga seperti di bawah ini. Kita lihat di mana yang diinginkan outputnya adalah seperti ini segitiganya. Itu yang seperti segitiga, sehingga nantinya angka 1 berada di tengah, kemudian diikuti oleh baris-baris selanjutnya yang membentuk segitiga. Perlu dilihat bahwa setiap barisnya itu merupakan tampilan angka dari banyaknya baris. Untuk misalkan baris pertama yang hanya ditampilkan adalah angka 1 saja, untuk baris kedua adalah angka 1 dan 2, untuk baris ketiga adalah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di saat dikatakan bahwa yang mana terlebih dahulu menerima input banyak baris dari pengguna. Artinya, nantinya akan dimintakan inputan berupa banyaknya baris yang ingin ditampilkan oleh pengguna. Langsung saja kita ke programnya. Di sini adalah program mengenai soal tadi. Yang pertama sekali kita ingin melakukan inputan berupa banyaknya baris. Jadi kita deklarasikan sebuah variabel yaitu baris, di mana baris tersebut akan menerima inputan berupa data yang memiliki tipe integer atau angka. Kemudian selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel kedua yaitu coef atau koefisien yang merupakan angka yang ingin ditampilkan nantinya dimulai dari angka berapa atau angka yang menjadi patokannya. Di sini karena kita tadi dimulai dari angka 1, maka koefisiennya adalah angka 1. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagaimana cara menampilkan hasil segitiga seperti tadi. Pertama sekali
Untuk kasus seperti itu, kita menggunakan perulangan dan percabangan. Untuk yang pertama yaitu perulangan for i in ring 1, baris tambah i. Jadi di sini for i in ring 1, baris tambah i artinya nantinya eh, apabila ada nilai i dimulai dari 0 yang berada di dalam range, range-nya itu berada antara 1, baris tambah i. Jadi apabila kita masukkan barisnya adalah 6, maka range-nya itu dari 1 sampai 6. Kemudian setelah itu masuk ke perulangan cabangnya, yaitu ada for space in ring 1, baris kurang i tambah 1. Jadi nanti apabila di dalam perulangannya itu kita ingin menampilkan bentuk segitiga, otomatis di baris pertama kita harus melakukan spasi terlebih dahulu agar eh, baris pertama tersebut berada di tengah di antara baris yang lain letaknya. Jadi kita bentuklah sebuah koefisien atau indeks yaitu space yang juga dimulai dari 0 yang range-nya itu dari 1, baris kurang i tambah 1. Apabila nanti indeksnya itu termasuk di dalam range-nya, maka akan diprintkan spasi, kemudian diakhiri dengan diakhiri dari spasi ini tanpa pindah baris. Jadi nanti apabila perulangan selanjutnya tidak ada perpindahan baris, tetap pada baris yang sama. Sampai akhirnya nanti sudah tidak memenuhi lagi di dalam range-nya, baru lanjut ke perulangan selanjutnya yaitu for j in range 0, i. Jadi dilihat di sini nanti dicek dulu apakah dia termasuk ke dalam range-nya yaitu 0, i, baru dijalankan percabangan yaitu jika j-nya itu sama dengan 0 atau i-nya itu sama dengan 0, maka koef-nya sama dengan 1. Tapi apabila tidak demikian atau else, maka koefisiennya itu adalah koef tambah 1. Jadi nantinya untuk yang J ini untuk menampilkan nilai dari segitiga tadi, yaitu berurutan dari 1, 1, 2, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian baru diprintkan dan diakhiri dengan tanpa pindah baris agar bisa dilanjutkan untuk yang angka selanjutnya. Langsung saja kita jalankan programnya. Seperti contoh di sini kita ingin menampilkan angka segitiga yang berurutan sesuai baris dengan jumlah barisnya yaitu sebanyak 5 baris. Kita langsung masukkan inputan yaitu 5, kemudian kita enter, maka akan ditampilkan segitiga dengan banyaknya baris adalah 5. Kemudian ditampilkan adalah untuk baris pertama angka 1 berada di tengah di antara angka-angka yang lain. Kemudian untuk baris kedua yaitu angka 1, 2. Kemudian untuk baris ketiga 1, 2, 3. Untuk baris keempat 1, 2, 3, 4. Dan baris kelima 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah
tampil output seperti ini, maka sudah memenuhi apa yang dimintakan di soal. Sama seperti yang dimintakan di soal. Itu seperti ini. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Fahera. Saya akan menjelaskan tugas lab pemrograman kelompok mikrometik tentang pengurutan menggunakan bahasa Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengurutan angka dari yang terkecil ke besar menggunakan bahasa Python. Pertama kita buat dulu daftar kosongnya, yaitu dengan cara list. List di sini sebagai variabel data ataupun tipe data yang didefinisikan dengan kurung siku. Kemudian kita buat jumlah elemen sebagai input. Jumlah elemen adalah banyak angka yang akan diurutkan. Nah, di sini kita buat n di sini adalah banyak angka dengan tipe data integer. Kemudian dalam kurung input, dalam kurung masukkan jumlah elemen. Kemudian kita buat kisarannya. Nah, dengan cara for in range, kisarannya kita buat dari 0 hingga n angka. Kemudian kita input elemen dengan tipe data integer. Nah, kemudian kita tambahkan elemen sebanyak yang akan diinput pada n. Nah, untuk menambahkan elemen itu sendiri kita gunakan fungsi append. Nah, fungsi append ini sendiri adalah untuk menambah. Kemudian kita print data sebelum diurutkan, yaitu print variabel datanya. Kemudian kita print data setelah diurutkan. Untuk data setelah diurutkan kita gunakan fungsi sorted. Fungsi sorted sendiri adalah untuk mengurutkan. Nah, kemudian dalam kurungnya variabel data. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita coba menjalankan programnya. Nah, di sini diminta untuk masukkan jumlah elemen. Terserah kita ingin memasukkan jumlah elemennya berapa. Misal contohnya seperti misalnya saya ingin di sini masukkan 5. Nah, kita masukkan jumlah angkanya sebanyak 5 secara acak. Nah, setelah elemen 5 angka ini terisi, maka akan muncul data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan. Dapat kita lihat perbedaannya antara data sebelum diurutkan dengan data yang setelah diurutkan. Data setelah diurutkan, diurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, sekian penjelasan mengenai pengurutan menggunakan bahasa Python. Materi selanjutnya tentang registrasi yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ivan Cherry. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ivan Cherry. Saya akan mempresentasikan tugas praktikum pemrograman dari kelompok Mikrotik. Saya akan mempresentasikan tentang tugas bagian dari file registrasi, yaitu untuk membuat user dan password yang digunakan pada program utama, yaitu program pembuatan kartu perpustakaan. Jadi yang pertama adalah untuk membuat library awalnya, yaitu standar input output, lalu headernya adalah inti main, kemudian membuka file login bin, di mana file, lalu pointer pada nama variabelnya ini, lalu fopen untuk membuka filenya, di mana di sini adalah database login bin. Database ini adalah nama folder yang digunakan untuk menyimpan file login bin. Login di sini adalah sebagai nama filenya dan bin sebagai tipe filenya. Di sini ada WB itu sebagai W ini biasa untuk digunakan untuk menulis, sehingga dapat berarti perintah selanjutnya adalah untuk menulis dalam file login bin-nya. Di mana B di sini adalah untuk karena tipe data biner, maka ditambah menjadi ini. Selanjutnya adalah menulis untuk membuat user dan password, di mana tipenya char, lalu nama variabelnya buffer character dengan ukurannya 50. Ya, lalu dibuat dengan tanda petik, yaitu mikrotik dan Ivan, di mana mikrotik ini sebagai user dan Ivan sebagai passwordnya. Lambang A di sini sebagai pembaginya. Lalu mengisi file yang ada dalam variabel buffer character. Jadi fwrite itu menulis, ya, buffer writer sebagai nama variabelnya,
size of char adalah ukuran dari charnya, size of buffer writer bagi dengan size charnya untuk mengetahui berapa bit yang dipakai untuk menulisnya, lalu masukkan ke dalam nama filenya yang dipakai. Setelah ditulis, jangan lupa untuk menutup kembali file yang telah dibuka, jadi menggunakan fclose, lalu return 0. Misalnya kita coba buka, yaitu dengan gcc registrasi. Nah, setelah menggunakan perintah seperti ini, berarti filenya akan terbentuk di database yang sudah dibuat sebelumnya, lalu akan muncul file login bin itu. Ketika dibuka, akan muncul tulisannya. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan bagian dari main. Saya Muhammad Reno Zuri, saya akan mempresentasikan file utama dari proyek pembuatan kartu perpustakaan. Yang pertama di sini ada int main, dan ada integral total argumen, ada char nilai argumen. Jika total argumennya tidak sama dengan 3, maka file tidak akan terbuka, dan akan keluar pesan inputan yang Anda masukkan tidak sesuai prosedur. Dan file tidak akan terbuka. Kemudian ada karakter username input 50 dan password input 50 dengan string copy, username input sebagai nilai argumen 1 dan password input sebagai nilai argumen 2. Kemudian ada integral menu tanggal, bulan, dan tahun dengan char kem, Bali. Kemudian ada karakter buku 50, pengarang 50, dan buffer 255 isinya. Kemudian ada di sini untuk membuka file, dan dari yang ini untuk membuat error handling jika file yang dituju tidak ditemukan. Dengan cara if, fptr, open, database login.bin yang telah dibuat oleh teman saya tadi, Ivan. Kemudian rb sebagai read, sama dengan 0, jika kosong maka file tidak ditemukan, sehingga apabila tidak melakukan registrasi sebelumnya, file ini tidak bisa dibuka. Kemudian ada deklarasi variabel untuk membaca isi dari file binary, yaitu buffer reader 50, fread, buffer reader, size of char, size of buffer reader, size of char, fptr, kemudian fclose. Kemudian ada deklarasi variabel untuk membuat variabel username dan password dengan memakai fungsi strok untuk memisah antara username dan password. Isi dari file binary tersebut adalah mikrotik Ivan, sehingga username-nya mikrotik dan password-nya Ivan. Delimiter yang digunakan adalah tanda H, terdapat di antara kata mikrotik dan Ivan. Kemudian karakter dari string-nya ada 3. Nah, karakter username maksimal 50 karakter dan password 50 karakter. Kemudian string kita buat strok, buffer reader-nya sebagai tanda H sebagai pemisah antara kata, dengan kemudian string copy, username string sebagai array ke-0 dan password sebagai array pertama ke-1. Kemudian printf username dan password yang telah diregistrasi akan ditampilkan, dan apabila username dan passwordnya sesuai, akan diberi pesan selamat Anda berhasil login. Apabila password tidak sesuai, maka akan diberi pesan maaf Anda gagal login. Dan keluar exit failure. Apabila berhasil login, maka akan dimulai command line interface ya. Selamat datang dalam aplikasi perpustakaan sederhana dengan beberapa pilihan menu dari 1 sampai 5. Apabila menu 1 dipilih, maka akan keluar info aplikasi. Apabila menu 2 dipilih, membuat kartu perpustakaan.
maka akan dibuka suatu file baru berjudul kartu.txt dan akan ditulis seperti dari masukkan nama, masukkan NPM, masukkan prodi, masukkan fakultas, masukkan alamat, dan masukkan nomor telepon, kemudian akan disimpan dalam file kartu.txt. Kemudian apabila kita memilih menu 3, ketersediaan buku, maka akan diberi tabel judul buku dan pengarangnya. Jika dipilih 4, menu 4, maka akan keluar transaksi peminjaman buku. Dalam hal ini, akan diminta untuk memasukkan judul buku, nama pengarang, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Kemudian apabila memilih menu 5, maka akan keluar dari program. Setelah masing-masing menu kita pilih dan kita gunakan, apabila telah selesai, maka akan diberi pesan kembali ke menu utama dengan pilihan ya atau tidak. Jika memilih ya di sini, maka command line interface akan dimulai kembali ke menu, dan apabila memilih tidak, maka akan keluar dari menu dan akan diberi pesan terima kasih. Sebagai contoh, sini kita mulai. Kita mulai dengan menuliskan nama source code, kemudian username, dan kemudian kita isi dengan passwordnya. Maka akan keluar di sini menu dengan nama username, password, dan kemudian selamat Anda berhasil login, dan akan keluar menu command line interface. Apabila kita memilih satu di sini, silakan pilihlah salah satu menu di atas. Kita pilih satu, maka akan keluar info aplikasi. Kembali ke menu utama, ya atau tidak. Cukup tekan Y, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian untuk membuat kartu perpustakaan, enter. Lengkapi data di bawah ini. Masukkan nama, saya misalnya Yan. Kemudian NPM, saya ujungnya 60. Prodi Informatika. Fakultas FMIPA. Alamat di Darussalam. Dan nomor telepon, ujungnya saja 04. Dan akan ditanya kembali, apakah ingin kembali ke menu utama, ya atau tidak? Ya. Selanjutnya, menu nomor 3, ketersediaan buku, kita pilih 3. Ini terdapat judul buku dan nama pengarangnya yang tersedia di dalam sini. Ingin kembali ke menu utama, ya atau tidak? Ya. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menu keempat, yaitu transaksi peminjaman. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan judul buku, misalnya fisika. Kemudian akan diminta untuk memasukkan pengarang, Jeffrey Handika. Masukkan tanggal peminjaman, misalnya tanggal 20 4 2022. Dan masukkan tanggal pengembalian. Kita coba 1 minggu dari hari ini, yaitu tanggal 27 4 2000. Maka akan dituliskan kembali nama judul buku, nama pengarang, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembaliannya. Kembali ke menu utama, ya kita kembali ke menu utama. Kemudian kita akan mencoba menu kelima, yaitu keluar. Nah, setelah ini kita akan dikonfirmasi lagi, kembali ke menu utama atau tidak. Kita akan menulis tidak, karena kita ingin keluar sebelumnya. Maka akan diberi pesan terima kasih karena telah menggunakan aplikasi ini. Sekian dari kelompok kami, apabila banyak salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.